Iya, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkanlah, saya Renal Malevi dengan NIM 443242221 izin mempresentasikan hasil praktikum pasar modal trading saham yang berjalan selama kurang lebih 4 minggu. Sebelumnya saya itu sesuai kelompok itu mendapatkan dua sektor, yaitu sektor teknologi dan sektor properti dan real estate. Tapi saya tidak membeli sektor ini karena pada sektor teknologi tidak saya pilih karena volatilitasnya itu sangat tinggi, kinerjanya sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga dan tren global dan persaingan stokasi yang tepat. Sedangkan risiko ini juga itu ketidakpastian pendapatan juga besar karena banyak perusahaan teknologi masih dalam fase pertumbuhan. Untuk sektor properti dan real estate ini tidak saya pilih karena sektor ini sangat dipengaruhi oleh kondisi makro seperti kenaikan suku bunga, penurunan daya beli, dan perlambatan ekonomi. Dan proyek properti ini memerlukan modal besar untuk untuk waktu yang lama untuk menghasilkan pendapatan sehingga risikonya lebih tinggi. Nah, akhirnya dari saya tidak memilih emiten tersebut. Akhirnya daftar emiten yang saya beli ini ada 5, yaitu yang pertama ada Petresua Tbk, terus ada PT Rukun Raharja, PT Bumi Resource Mineral, PT Indofood, dan PT Astra Internasional. Mengapa saya memilih emiten tersebut secara fundamental, yaitu yang pertama PT RO. Saya memilih PT RO karena perusahaan ini sedang mengalami pada fase naik-naiknya atau ekspansi dan memperoleh beberapa kontrol besar. Untuk BRMS sendiri saya pilih karena harga emas pada global tersebut itu berada dalam tren yang positif sehingga mendorong minat investor pada emiten tambang emas, dan BRMS juga ini memiliki proyek pengembangan yang berpotensi meningkatkan produksi di masa depan. Untuk Raja berupa energi atau gas infrastruktur ini saya pilih karena sektor energi di Indonesia ini masih memiliki pertumbuhan permintaan yang stabil, dan emiten ini juga bergerak pada segmen mainstream yang cenderung lebih stabil dan menghasilkan pendapatan yang berulang. Next. Nah, untuk selanjutnya itu ICBP, yaitu saya pilih sebagai saham defensif untuk menyeimbangkan portofolio, dan emiten ini konsumen staples relatifnya itu juga tahan terhadap gejolak pasar. Untuk ASI itu saya pilih karena merupakan salah satu emiten besar atau blue chip dengan diversifikasi bisnis yang luas, dan ini membuatnya stabil dan sering dimanfaatkan sebagai saham yang penyeimbang dalam portofolio. Nah, untuk selanjutnya itu Raja. Pada grafik tersebut itu pada pergerakan harga saham tersebut itu saya melakukan aksi beli di setelah MA di level 5.000 ketika harga mulai menunjukkan tren naik dan momentum perkuatan terlihat dari kenaikan volume serta posisi candlestick yang berada di atas MA. Setelah beberapa hari menahan posisi tersebut, harga kembali menyentuh di level 5.000 sehingga saya memutuskan untuk melakukan penjualan di titik yang sama. Dengan demikian rata saya berakhir break even atau tanpa keuntungan maupun kerugian karena harga jual dan harga beli itu berada di level yang sama. Next. Selanjutnya itu yang ICBP. Pada fase tersebut penurunan harga saham tersebut saya melakukan pembelian pertama itu di harga 8.340. Ketika tanpa ada percobaan rebound kecil atau tidak lama kemudian saya itu menambah posisi kedua, yaitu saya beli di harga 8.400 dengan harapan momentum itu penguatan akan berlanjut. Tapi setelah beberapa hari menahan posisi tersebut, harga tidak berhasil naik dan malah kembali melemah atau mengalami penurunan. Sehingga karena pergerakan tidak sesuai ekspektasi saya dan untuk menghindari kerugian lebih dalam, akhirnya saya putuskan untuk langsung menjual saham ICBP tersebut di harga yang sama dengan harga beli. Next. Nah, selanjutnya itu untuk BRMS. Saya itu membeli BRMS di harga 975 dan saya beli di harga 945 saat harga masih mendekati moving average. Namun pada harga tersebut itu mengalami penurunan secara terus menerus dan melemah. Untuk menghindarinya akhirnya saya juga menjualnya itu di harga yang sama seperti harga di emiten yang ICBP dan yang ASI tadi. Next. Dan selanjutnya itu yang ASI, yaitu saya membeli di harga yang 6.450 ketika harga masih bergerak dekat dengan moving average dan terlihat mencoba bertahan di atasnya, namun setelah masuk harga kembali melemah dan candle
stake ini justru turun mendekati atau di bawah moving average, dan ini menandakan momentum bullish melemah. Untuk menghindari potensi penurunan lebih lanjut, saya memutuskan menjual di harga yang sama juga, yaitu di harga posisi 6.450. Next. Nah, selanjutnya ini di emiten PTRO saya mengalami keuntungan yang cukup banyak. Ini tersebut di trading ini juga yang berdampak paling besar yaitu di emiten PTRO ini. Karena saya pada waktu itu saya membeli di harga 7.175 dan kembali lagi saya itu membeli lagi dari harga 8.359. Ketika harga terus bergerak di atas MA dan momentum uptrend itu sangat kuat, pergerakan candlestick ini yang konsisten berada di atas MA menunjukkan tren bullish yang sehat, sehingga harga terus naik tanpa koreksi besar. Nah, karena tren kenaikan ini berlangsung stabil dan tidak mengalami hambatan. Next. Nah, ini hasil akhir dari portofolio saya. Nah, berdasarkan laporan portofolio akhir, aktivitas trading yang saya lakukan ini menunjukkan eksekusi strategi yang cukup efektif dalam memanfaatkan momentum harga. Dan hal ini tercermin dari nilai total sales market value saya, yaitu total sales value yang berada di 0, sehingga resiko pasar pada akhir periode perdagangan ini nihil. Next. Komposisi saham yang diperdagangkan yaitu meliputi PTRO, BRMS, Raja, ASI, dan ICBP. Ini menunjukkan pendekatan berbasis sektor dengan karakteristik volatilitas berbeda. Saham-saham itu seperti yang PTRO itu menunjukkan tren kenaikan yang dimanfaatkan sebagai momentum utama untuk profit taking. Dan pergerakan ASI ini yang bergejolak dikelola secara hati-hati sehingga tidak menimbulkan resiko berlebih terhadap portofolio. Dari sisi anuitas ini nilai Baiton itu sebesar 313 dan 25 juta ini, dan Saldon itu sebesar 330 875 juta. Ini mengindikasikan bahwa transaksi yang saya lakukan itu menghasilkan sisi yang cukup positif. Sisi tersebut menunjukkan adanya capitalization gain sebesar 17.550 dari rangkaian transaksi intraday yang dilakukan. Keuntungan ini menggambarkan bahwa strategi pembelian yang dilakukan ini pada harga yang relatif rendah dan penjualan dilakukan pada harga yang cukup sama atau pada saat pasar itu memberikan peluang menaikkan harga yang optimal. Posisi akhir portofolio saya itu menunjukkan NDN balance-nya itu sebesar 1.017.550 rupiah, dan mengonfirmasi bahwa seluruh dana itu telah kembali dalam bentuk kas. Tidak terdapat unrealized loss maupun profit karena seluruh posisi itu telah sudah saya eksekusi semuanya. Nah, itu saja penjelasan dari trading saham kali ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Aileen. Mengapa posisi PTRO itu memberikan keuntungan besar kamu selama trading, padahal kamu tidak menggunakan yang tidak seperti ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Mengapa kok PTRO itu berpengaruh besar? Karena keuntungan saya itu sebagian besar itu didapat dari PTRO tersebut, dari emiten PTRO tersebut. Karena pada waktu saya beli dan saya jual itu harganya itu cukup jauh di saya jual, jadi saya mengalami keuntungan yang cukup besar pada PTRO tersebut. Apakah bisa menjawab? Untuk pertanyaan selanjutnya, Alvia. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alvia Rahmawati dari Emiten. Izin bertanya, tadi kan kamu menjelaskan bahwa ada beberapa emiten yang kamu tuh harga beli dan harga jualnya itu sama. Dan itu alasan utamanya itu apa? Katanya tidak jelasin kalau ada potensi kenaikan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Karena pada saat harga bergerak turun itu melemah itu setelah pembelian, candlestick saya itu berada di bawah MA hingga tren yang saya lakukan atau yang saya dapat ini bearish atau masih kuat, sehingga untuk menghindari kerugian tersebut, jadi karena saya takut untuk mengambil resiko, tidak menunggu berhari dulu, jadi setelah mengalami, kan itu awalnya turun terus udah naik lagi di harga yang sama, jadi langsung saya jual. Terima kasih. Selanjutnya,
Ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Endar Ganja. Pertanyaannya yaitu apa peran MA dalam keputusan jual dan beli? Baik, terima kasih izin menjawab. Untuk peran MA dalam keputusan jual dan beli, yaitu MA itu sebagai penanda tren dalam analisis trading saya ini. Karena jika ada MA tren ini naik, jika harga itu di atas MA maka tersebut jadi naik. Tapi begitu sebaliknya, jika harga di bawah MA berarti itu mengalami penurunan. Jadi keputusan saya jual dan beli ini juga bergantung pada moving average tersebut. Apakah diterima sama? Terima kasih. Mungkin itu saja materi atau presentasi hasil trading yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.